Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya Gita. Saat ini saya sedang bekerja sebagai guru ekstrakurikuler musik di salah satu sekolah luar biasa di Kota Malang. Saya saat ini mendidik murid-murid berkebutuhan khusus dengan hambatan penglihatan atau tunanetra dan hambatan fisik atau tunadaksa. Pada awalnya saya tidak berekspektasi akan mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Dan saya hanya berpikir bahwa melalui hobi saya ini, saya akan berprofesi sebagai pemain musik di atas panggung saja. Tapi ternyata Tuhan memakai saya lebih dari sekedar pemain musik. Tuhan memakai saya menjadi guru dan mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Dan puji Tuhan hingga sekarang, meskipun dengan berbagai macam tantangan yang saya hadapi dan kesulitan-kesulitan yang setiap harinya selalu ada yang baru, Tuhan memampukan saya dan juga memberikan saya solusi dan kekuatan. Dan saya bersyukur saya punya keluarga, teman-teman yang juga mendukung saya dalam proses meniti karir di dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Semoga sedikit cerita dari saya dan kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Sri Ngatin, anak dari Pak Trimo almarhum. Mungkin semua sudah tahu saat ini saya berada di Hong Kong jadi TKW. Tak pernah terlintas di benak saya untuk jadi TKW, apalagi di negeri beton ini. Saya berangkat ke Hong Kong tanggal 28 Februari 1997 dan sudah hampir 25 tahun. Banyak suka dan duka yang sudah saya jalani sebagai TKW di Hong Kong. Tapi puji Tuhan semua dapat saya lalui. Jauh dari keluarga tentunya ada rasa sedih, apalagi di momen seperti Natal. Tapi itu dapat saya lalui dengan cara video call. Dan puji Tuhan selama saya jadi TKW, Tuhan selalu melindungi saya, baik dari macam penyakit yang baru-baru ini merajalela seperti COVID atau penyakit lainnya. Puji syukur juga selama saya jadi TKW, Tuhan selalu memberi rezeki yang baik, berupa bos yang perhatian pada saya. Mungkin inilah bentuk kasih Tuhan pada saya, sampai detik ini selalu melindungi dan memberi kesehatan, juga rezeki yang melimpah. Amin. Demikianlah apa yang saya rasakan. Semua karena kasih karunia Tuhan, juga rencana yang indah pada saya. Terima kasih.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Perkenalkan, namaku Yayu Subekti. Aku saat ini berprofesi sebagai seorang penata rias, pengantin, dan sebagai pemandu adat prosesi pengantin khususnya adat Jawa. Sebelumnya aku sebagai seorang staf di perusahaan asing yang berada di Indonesia yang bergerak di bidang penjualan kosmetik. Pada tahun 2005, tanpa ada kabar, secara nasional ditutup dan saya tidak memiliki keahlian lain. Suatu ketika seorang teman saya menghubungi saya untuk mengajak saya dijadikan seorang model untuk dia melakukan praktek pada saat teman saya tersebut sekolah sebagai perias pengantin. Saya melakukan pengamatan itu hanya melalui kaca, bagaimana dia harus menyanggul, bagaimana dia harus merias saya. Dan saya tidak mempunyai bayangan bahwa saya akan menjadi seorang penata rias pengantin. Suatu ketika saya sedang tidak ada kegiatan dan saya terpikir saya akan melakukan kegiatan saya dengan nyantrik di seorang perias ternama di Kota Malang. Saya belajar di sana bagaimana menata keperluan pernikahan, dan saya bersyukur Tuhan memberkati saya, Tuhan menyertai saya sehingga saya boleh melakukannya dengan baik, sehingga saya menjadi salah satu asisten yang sangat disayangi oleh perias tersebut. Suatu ketika saya membaca firman dan saya mendapat satu firman yang saya gunakan untuk di dalam saya melakukan pekerjaan nyantrik tersebut, yaitu tentang Ruth yang memungut jelai gandum di ladang Boas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan itu terjadi dengan saya. Saya anggap perias ternama tersebut adalah seorang Boas yang memiliki ladang gandum tersebut, dan saya adalah Ruth yang memungut jelai gandum di ladang tersebut. Puji Tuhan, dengan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu besar, saya boleh dikuatkan dan saya boleh dimampukan sampai dengan saat ini, dan saya menjadi perias sampai saat ini. Dengan keahlian saya ini, dengan keterampilan saya ini, saya ingin melayani Tuhan dan melayani sesama dengan sungguh dan penuh sukacita. Memberi kesempatan kepada adik-adik ataupun saudara-saudara yang ingin memiliki keterampilan seperti saya memberikan kesempatan untuk belajar bersama saya. Percayalah bahwa Allah senantiasa merancangkan yang baik untuk kita, dan Allah senantiasa mengasihi kita. Bahkan Allah juga memberikan firman dalam Filipi bahwa Allahku memenuhi segala keperluanmu, mencukupi segala keperluanmu, menyediakan segala keperluanmu dengan kekayaan serta kemuliaan yang dimilikinya, yang boleh kita minta di dalam Yesus Kristus. Semoga kesaksian saya ini boleh menguatkan dan memberi pencerahan untuk saudara-saudaraku yang lain. Terima kasih.
Saya mulai punya keterampilan tukang mungkin sejak umur belum SD, Mas. Jadi sekitar ya 7 tahun lah. Saya mulai kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sudah diajari bekerja soro, yang maksudnya itu karena orang tua saya dulu sakit sampai 13 tahun, jadi semua tanah-tanah itu dijual. Banyak tanahnya dulu, Mas, dijual buat hidup keluarga itu. Saya anak yang paling kecil. Terus waktu kira-kira kelas 2 SD, saya itu sudah bekerja menganyam rotan itu, Mas. Jadi buat kursi rotan itu, kalau kepingin punya sepatu buat sekolah, jadi saya harus garap rotan itu. Terus sampai saya SD, sampai SMP saya sudah peraih sekolah, saya ikut bangunan. Saya juga ikut di lain bangunan ikut teknik mobil, jadi ikut montir gitu, montir mobil alat-alat berat, mulai dari traktor, katrol sampai ya potong rumput, pembajakan tanah, itu saya sudah pernah semua. Jadi ya puji Tuhan juga saya bekerja itu, anak saya juga bisa, padahal saya dulu nggak bermimpi kalau anak-anak itu bisa sampai kuliah itu, Mas. Masalahnya ya keadaannya ya saya seperti ini, tapi mungkin Tuhan bercerita lain. Jadi saya juga bersyukur sekali karena harapan saya itu melebihi. Jadi yang saya harapkan itu lebih daripada daripada yang saya inginkan tadi. Sedangkan pekerjaan saya begini, saya juga sudah bersyukur sekali, dan saya juga tidak malu sama orang karena saya juga enggak, istilahnya itu saya enggak bohongi orang, enggak apa. Saya bekerja seadanya. Jadi maksudnya seadanya itu ya enggak pernah ngambil korupsi ya, istilahnya itu enggak pernah. Ya begini, tapi saya juga berpikir begini, Mas. Tuhan itu memang enggak, istilahnya itu memberi berkat orang itu enggak sama ya. Menurut saya memang enggak sama. Menurut saya itu, kalau menurut orang lain enggak arti. Tuhan memberi berkat saya itu enggak samanya itu begini, Mas. Teman-teman saya itu ada yang masih muda-muda cepet kaya, kerja apa sebentar udah kaya. Tapi belum tua sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa bekerja. Tapi saya sampai setua ini Tuhan masih memberi kekuatan, dan saya juga masih berani naik tinggi-tinggi itu, masih berani, nggak ada perasaan takut jatuh itu belum ada, karena saya berpendapat saya bekerja pagi sudah berangkat, terus Tuhan itu menjagai saya, walaupun saya manjat-manjat ya mungkin Tuhan di samping saya merasakan itu semua, Mas. Perasaan saya selama membangun gedung kantor cabang ini sangat senang sekali, Mas. Dulu saya juga pernah ikut bangun gereja yang awal zaman tahun sekitar 15 tahunan yang lalu itu memang sangat ngeri, Mas. Jadi saya dulu, apalagi sekarang ini sudah ada izin, itu senang sekali. Dulunya itu waktu bangun gedung yang lama itu sampai malam-malam, Mas, sampai jam 9 malam, jam 10 malam kita ingin mengembalikan bangunan yang telah dirobohkan dulu, Mas. Itu perasaan saya dulu itu sangat ngeri, bagaimana ibadah kemana, walaupun di Polean itu cepat saya itu banyak gereja, tapi kan gereja saya bukan gereja Polean, gereja saya di sini. Jadi saya itu adanya bangunan yang kantor cabang ini, waduh, dalam hati saya itu sangat senang sekali.
Bulan Kesaksian dan Pelayanan tahun 2023 di GKJW Jemaat Kedung Kandang sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tentu di penghujung ini kita bersama-sama boleh menghayati bahwa tanggung jawab pelayanan dan juga kesaksian adalah sebagai wujud bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai umat Tuhan. Maka oleh karena itu kesaksian dan pelayanan gereja tidak boleh berhenti. Karena panggilan kita bersama sebagai gereja yang hidup dan senantiasa wujud nyatakan karya Tuhan di tengah kehidupan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita boleh tetap wujud nyatakan karya Allah di tengah kehidupan ini. Spiritualitas adalah sebuah perjumpaan antara pribadi dengan Allah secara harmonis dan juga secara pribadi. Beberapa kesaksian warga jemaat mulai dari Bu Sringatin, Ibu Yayu Subekti, dan juga dari Mbak Gita dan juga Pak Erjam, kiranya semakin menguatkan kita bersama untuk menghayati kehadiran Allah di tengah kehidupan. Tetaplah semangat di dalam mensaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan ini hari lepas hari. Selamat menghayati bulan kesaksian dan pelayanan yang sudah berjalan di tahun 2023 untuk terus kita lanjutkan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Selamat tetap untuk wujud nyatakan kesaksian hidup kita sebagai lilin yang terus menyala dan sebagai kitab yang terbuka. Tuhan Yesus memberkati.